Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan suara ini dan di channel ini, channel. Ibu gaya banget. Ya, channel Ibu Uhti. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang jenis yang pertama dari transformasi geometri. Apa kemarin? Betul, translasi. Sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua. Apa tuh? Refleksi atau pencerminan. Hah? Pencerminan? Yang kayak apa sih? Oke, ini ada yang mau lewat nih, satu nih. Ditolak mulu kan? Makanya ngaca nob. Disuruh ngaca. Tapi kira-kira ngacanya yang kayak apa sih? Apakah yang seperti ini? Aduh, meni lucu pisan si Ade. Atau yang kayak gini? Kira-kira yang mana? Manakah yang merupakan ini loh, ini cermin. Kita lagi ngaca yang sebenarnya. Kira-kira yang mana? Yang atas apa yang bawah? Ayo. Yang mana? Betul. Yang atas. Lihat. Coba perhatikan si adek tuh. Si adek tuh nunjuk nih. Dan di cermin pun itu sama nunjuknya. Tuh. Nyunger-nyungernya. What is the meaning of nyunger-nyunger? Tatapan matanya, arah kepalanya, itu sama. Sama aja kalau misalkan kita berdiri di depan cermin, ya. Di depan cermin, misalkan kita mundur satu langkah, ya. Ayo, akan gendang mundur satu langkah ke belakang. Gimana nadanya ya? Ya kayak gitulah. Mundur satu langkah ke belakang, maka pas kita lihat cermin, kita akan menjauhi cermin itu juga satu langkah ke belakang, ya enggak? Kalau kita maju, dia juga akan maju. Oke? Kalau kita bergeser, dia akan ngikutin. Ya enggak? Kecuali kalau cermin yang ajaib. Enggak ya? Enggak. Jangan takut. Ini bukan cerita horor, enggak. Oke, sampai sini sudah ada bayangan ya? Sama seperti kita bercermin. Apakah pencerminan kita itu adalah hasil dari kepribadian kita yang sebenarnya? Aduh ibu, nggak usah lantur. Ayo lanjut. Baiklah, kita lanjut ya. Kalau begitu, refleksi atau pencerminan itu apa sih? Betul, merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Sifat-sifat cermin apa? Salah satu yang tadi ya, sudah ibu singgung tadi. Kalau kita mundur, maka di cermin juga akan menjauhi satu langkah. Saat kita mundur satu langkah, ya enggak? Nah, pencerminan biasanya terhadap sebuah garis tertentu yang bertindak sebagai cermin. Karena ini kita berada di transformasi geometri, maka nanti akan ada satu grafik. Misalkan di sebuah grafik itu akan ada satu garis yang kita jadikan sebagai cermin. Oke? Nah, di refleksi ini ada sekitar berapa ya? Ada pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y terhadap apa lagi? Terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan X. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Maksudnya kayak gimana, Bu? Oke, Ibu gambarkan terlebih dahulu dalam sebuah grafik ya. Oke, ini ada kotak berpetak. Kalau kalian biasa pakai apa? Buku streaming ya, buku berpetak. Seperti biasa, ada sumbu X, ada sumbu Y. Oke. Ada titik-titiknya. Nah, misalkan nih pertama Ibu punya titik nih. Titiknya di sini nih. Ini berapa nih bacanya nih? Berapa? 3, 2, ya enggak? 3 satuan, 1, 2, 3. Ke kanan, ke atas 1, 2. Oke? Titiknya 3,2.
dia akan dicerminkan refleksi terhadap sumbu X. Maka kemana? Ini cerminnya nih. Ini cerminnya. Kira-kira dia di mana bayangannya? Apakah di atas? Enggak kan? Karena dia dicerminkan. Maka di mana? Jaraknya juga harus sama. Ingat, kalau dia mundur, mundur nih dari cermin nih. 1, 2. Otomatis berarti di cermin juga di sini 1, 2. Ya enggak? Terus di sini nih perhatikan. Nih, 3, 1, 2, 3. Coba kita lihat apakah betul? Betul. Bayangannya ada di 3, min 2. Oke? Sampai sini ada sedikit bayangan. Bayangan. Coba nih, titik kedua Bu. Oke, kita coba ya. Titik kedua. Perhatikan di sini. Berarti titik kedua ini ada, coba perhatikan 1, 2, 3. Oke, 3 satuan ke kiri. Berarti min 3. Terus 1, 2, 3, 4. 4 ke atas. Berada titik min 3,4. Berarti bayangannya juga berada di, ini kan ceritanya tuh 4 langkah ke belakang ya. Berarti ini juga ada 4 langkah dari cermin. Betul, min 3, min 4. Ya, bayangannya. Oke, kalau kita tuliskan biar lebih jelas ya. Saat titiknya 3,2, dia dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya ada di mana? 3, min 2. Oke, kita Ibu kasih keterangan dulu ya. Supaya jelas. Oke. Ini adalah apa? Ini X-nya, ya enggak? Ini Y-nya. Ya. Ini bayangan, maka di sini X aksen. Yang ini Y aksen. Perhatikan di sini. 3, 2 menjadi 3, min 2. Oke? Hati-hati. 3, min 2. Coba kita tuliskan lagi, Bu. Pada titik min 3,4 dan dia dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya menjadi min 3, min 4. Oke. Apa yang bisa kalian lihat? Kira-kira apakah kalian sudah mendapatkan? Coba ini X Bu, X itu kayak Y. Oke. Ini Y. Maka ini X aksen dan Y aksen. Coba perhatikan titik X-nya. Ini 3. Dia tetap. Oke. Perhatikan di sini Y-nya. 2 menjadi min 2. Oke. Sekarang titik yang kedua. Min 3. Kita lihat bayangannya. Min 3. Dia tetap. Oke. Kasih keterangan deh. Ini tetap. Titik yang kedua pun sama. Titik X-nya, ya, koordinat yang di X itu tetap. Min 3. Tapi perhatikan yang Y. Sini 4 menjadi min 4. Bisakah kalian ambil kesimpulan? Kalau misalkan ada satu buah titik, kita refleksikan terhadap sumbu X, maka dia akan menghasilkan betul satu buah rumus yang bisa kita gunakan. Oke, perhatikan. Saat P, X, Y, dia dicerminkan, refleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan X, min Y. Oke, ini bisa kita gunakan langsung. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Oke, kalau bisa kita lanjut lagi. Tadi sudah terhadap sumbu X. Ada sumbu X, pasti ada. Betul, pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, sama seperti tadi. Oke, Ibu masuknya ke grafik dulu ya, supaya kalian ada gambaran. Sumbu X, sumbu Y. Oke, misalkan nih, Ibu punya satu buah titik. Min 2,1. Betul? Oke. Dia akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y mana? Tadi sumbu X yang ini kan? Berarti sumbu Y yang ini. Oke. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Otomatis bayangannya ada di sebelah sini kan? Ya kan? Nah, perhatikan di sini. Min 2, 1. Berarti di sini juga. Ini ada 2 satuan, ke bawah juga ada 1. Ya kan? Berarti bayangannya ada di titik 2,1. Oke?
Ada gambaran kan ya? Coba lagi, satu lagi. Titiknya, coba perhatikan. Di sini, min 4, min 3. Berarti bayangannya berapa? Betul, 4, min 3. Coba kita tuliskan. Kita akan menentukan rumus dari yang sudah kita tentukan, kita temukan. Oke. Perhatikan di sini. Titik A itu min 2,1. Dia dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan 2,1. Perhatikan. Min 2,1 menjadi 2,1. Kasih keterangan, Bu. Baik, oke. Kita kasih keterangan. Ini adalah ini X, ini Y. Berarti ini bayangannya ya. X aksen, Y aksen. Oke, perhatikan di sini. Ini ada yang berubah nggak kira-kira? Ada, perhatikan ya. X-nya dari min menjadi tidak min ya, plus ya. Apa yang terjadi? Oke, kita coba lihat. Perhatikan yang kedua. Yang kedua, B-nya min 4, min 3. Oke. Dia dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian menghasilkan, kita lihat. Look, ini X, ini Y. Bayangannya coba. Ada yang lewat. Nah, ini nih, min 4, di sini berubah jadi 4. Ini min 3, tetap. Berarti gimana nih? Min, supaya minnya hilang berarti dia dikalikan dengan min. Ya nggak? Berarti kita bisa nih mencari rumusnya. Berarti kalau misalkan ada titik P, X, Y, dia dicerminkan, direfleksikan terhadap sumbu Y, maka betul hasilnya min X, Y. Yang diminkan ini, X-nya. Kalau tadi terhadap sumbu X, yang diminkan yang Y, yang min. Sampai sini bisa tahu bedanya ya. Kalau misalkan tahu bedanya, kita lanjut nih. Tadi sudah ada terhadap sumbu X, yang ini terhadap sumbu Y. Lanjutnya apa nih, Bu? Lanjutnya kita akan masuk ke refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X tuh kira-kira yang kayak gimana sih? Masih tetap menggunakan grafik? Sampai kapanpun kalian tidak akan bisa menghindari grafik ya. Nah. Kita coba ini titiknya. Kira-kira di tengah lah ya. Susah banget sih ini titiknya, nggak di tengah-tengah. Nah ini berarti titik koordinat berapa nih? Min 1,3. Dia akan dicerminkan, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X garisnya kayak gimana? Kayak gini, coba perhatikan. Y sama dengan X, berarti kan 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,3, 4,4, kayak gitu. Ini ya. Ini garisnya Y sama dengan X. Kita akan mencerminkan. Perhatikan di sini. Titiknya ada di sini. Dicerminkan di sini. Berarti kira-kira gimana? Betul, dia harus lurus nih. Seret ke sini. Jaraknya berapa? Ini satu-satuan ya. Berarti bayangannya harus ada di sini. Ya nggak? Betul. Perhatikan di sini. 1,3 menjadi 3,1. Satu lagi. Perhatikan di sini. Ini melalui sini ya. 1, 2, terus geser. Ini 3, geser ke sini. Coba perhatikan, bayangannya ada di mana? Ini B, min 2,3. Bayangannya berarti ada di? Betul. 3, min 2. Coba perhatikan di sini garisnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
ini lurus ke sini. Gitu. Oke? Oke, kita tuliskan Bu. Perhatikan di sini. A 1,3. Dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan 3,1. Oke, coba perhatikan di sini. Adakah yang mana sih? Oke. Ini X, ini Y. Oke, X-nya 1, Y-nya 3. Kok menjadi seperti ini? Ini apa? Ini Y, ini X. Ya nggak? Oke, satu lagi Bu. Titiknya, perhatikan di sini. Min 2,3 kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan. Oke, kita cek lagi. Ini X, ini Y. Oke, X-nya min 2, jadinya di belakang. Ini Y-nya 3 di depan. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Oke, sudah ada gambaran. Berarti kalau ada titik P, X, Y, dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya tinggal dibalik. Y, X. Sampai sini? Bisa dipahami? Oke, Ibu kasih satu gambaran lagi yang dengan menggunakan grafik ya. Oke, ada Y sama dengan X. Berarti ada Y sama dengan min X. Yang kayak gimana Bu? Y sama dengan min X? Yang kayak gitu. Oke, misalkan ada titiknya A min 1,2. Dia akan dicerminkan Y sama dengan min X. Kalau Y sama dengan X di sini garisnya, Y sama dengan min X berarti di mana? Betul, dari sini ke sini. Garis Bu. Nah, ini, perhatikan. Kira-kira ada di mana? Perhatikan di sini, dia harus lurus ke sini. Oke. Betul. Nah, bayangannya adalah min 2,1. Oke. Lagi. Oke, coba. Kalau misalkan titik awal itu min 3, min 2, dia akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, perhatikan di sini kita harus membuat satu buah garis lurus menjadi betul. Titiknya 2,3. Tulis Bu, ayo Bu, biar nggak bingung. Baik. Min 1,2. A min 1,2. Setelah direfleksikan, dia mendapatkan bayangannya di min 2,1. Oke. Lagi. B-nya min 3, min 2. Setelah direfleksikan menjadi 2,3. Apakah yang sedang terjadi ini? Oke, ini X, ini Y. X-nya dibalik, Y-nya pun dibalik. Ya, ini Y, ini juga X. Tapi X-nya min 1, jadi 1. Berarti dia dikalikan min. Y-nya awalnya 2 menjadi min 2. Ini juga min. Coba perhatikan, yang ini juga. Ini X, ini Y. Nah, setelah dicerminkan hasilnya, X-nya jadi positif. Berarti dia dikalikan min. Y-nya juga berarti dikalikan min. Nah, dari sini kita dapat nih. Kalau misalkan ada titik P, X, Y, dia dicerminkan atau direfleksikan dengan garis Y sama dengan min X. Kalau tadi Y sama dengan X cuma dibalik ya, jadinya Y, X. Kalau sekarang, saat garis kita refleksikan dengan garis Y sama dengan min X, menghasilkan apa? Min Y, min X. Oke, tinggal dikasih min tok. Jadi kalau misalkan garis Y sama dengan X yang tadi itu Y, X, kalau yang ini garis Y sama dengan min X, tinggal kasihkan min. Sampai sini ada gambaran ya? Oke,
dengan cara yang sama, kita bisa gunakan untuk mencari refleksi terhadap titik O 0,0, terhadap garis X sama dengan H, dan terhadap garis Y sama dengan K. Ya, kita bisa gunakan dengan cara yang sama dengan grafik yang tadi. Oleh karena itu, Ibu tampilkan nih dalam bentuk tabel dari yang awal, dari refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan seterusnya. Ibu jadikan satu. Oke. Nah, ini perhatikan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, tadi terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X. Nah, ini perhatikan. Terhadap, jadi refleksi terhadap titik O 0,0. Bayangannya kayak gimana nih? Ini nih bayangannya. Tinggal kita kasihkan min. Jadi tetap X, Y, tapi dia tinggal dikasihkan min. Oke, perhatikan. Jangan sampai keliru ya dengan garis Y sama dengan min X. Berbeda. Oke. Beralih ke yang selanjutnya. Jadi kalau misalkan refleksi terhadap garis X sama dengan H. Oke, gimana bayangannya? Oke, perhatikan di sini. Pakai mana ya? Kuning deh. Oke, X sama dengan H. Nah, karena ini punya X, maka yang kita utak-utik itu juga punya X. Y-nya tetap. Tapi yang kita utak-utiknya itu di X-nya. Oke. Jadi, kalau misalkan di sini garis X sama dengan H, maka kita gunakan 2H min X. Oke, 2H min X. Nah, terus kalau misalkan garis Y sama dengan K, juga sama. Karena ini punya Y, maka yang kita utak-atik berarti yang punya Y. X-nya tetap. 2K min Y. Wih, sudah bercahaya guys. Ini ya, sampai sini bisa dipahami? Oke, ke yang sebelah kanan sendiri, ini adalah persamaan matriks transformasi. Jadi bentuknya bentuk matriks. Jadi refleksi yang kita gunakan dalam bentuk matriks seperti ini. Tinggal ikutin aja alurnya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa, kita masuk ke Oke, coba perhatikan. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC dengan koordinat A-nya 2,1, B-nya 4,3, dan C-nya 3,4. Karena refleksi terhadap yang pertama sumbu X, yang kedua sumbu Y, yang ketiga garis. Oke, mau pakai apa nih jawabnya? Pakai putih? Oke, kita jawab ya. Jawab. Bu, jawab. Tulisannya jelek banget. Astagfirullah. Ya, sudah menjadi rahasia umum. Baiklah, yang pertama. Refleksi terhadap sumbu X. Ingat, sumbu X. Kayak gimana refleksinya? Ingat nggak? Ini nih. Jadi kalau ada P, X, Y, dia direfleksikan terhadap sumbu X, maka pencerminannya menghasilkan betul X, min Y. Dah nih. Ayo yuk. Tinggal tulisin. Kayak putih ya tadi ya. Oke. Titik A. A-nya berapa tadi? 2,1. Kita refleksikan terhadap sumbu X. Berarti bayangannya tinggal kasihkan min di bagian Y. Betul, 2, min 1. Oke, sekarang yang B. B-nya berapa? 4,3. Oke. Dia direfleksikan terhadap sumbu X. Bu, kenapa M? Bahasa Inggrisnya cermin apa? Mirror. Mirror. Mirror, mirror. Mirror, mirror on the world. M. Terhadap sumbu X. Berarti bayangannya B aksen sama dengan berapa? Betul, 4, min 3. Satu lagi, C. C berapa C? 3,
3,4. Oke, kita refleksikan terhadap sumbu X menghasilkan berapa? 3,-4. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ini yang A. Sekarang yang B. B terhadap sumbu Y. Oke, kasih titik 2 deh. Baiklah. Ini juga, ingat nggak tadi? Apa? Betul. Kalau ada titik P, X, Y, dia direfleksikan, dicerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan P aksen berapa? Betul, yang diinginkan yang X. Oke. Nah, Y-nya tetap. Udah deh, tinggal dituliskan. Gampang kan? Gampangnya Pol. Ayo Bu. Baiklah. 2,1. Oke. Terhadap MY. Maka bayangannya ada di min 2,1. Oke. Sekarang yang B. B-nya berapa? Tadi berapa sih? 4,3. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya menjadi betul min 4,3. Kayaknya kalau ibu kasih soal awangan awangan kalian bisa ya. Kalau ada titik C 3,4, dia dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia akan menghasilkan berapa? Betul, min 3,4. Gitu kali ya. Coba deh kapan-kapan ya. Kapan-kapan kita meet dengan Google Meet atau dengan Zoom. Kayak ibu kasih pertanyaan kayak gitu. Yang bisa ulangannya langsung ibu kasih tambahan nilai 100. Oke, sekarang mau kayak gitu? Mau nggak? Kalau mau, hayo. Oke, sekarang yang C deh. Ayo yang C. Terhadap garis X sama dengan 3. Kalau yang tadi dirumus apa? Dirumuskan. Rumus tadi apa rumus? Ini berarti ini X, ini H. Yang A. Oke, rumusnya gimana? Tadi kalau ada P, X, Y, dia dicerminkan terhadap apa? X sama dengan H. Terlihat nggak? Maka bayangannya menjadi betul yang diutak-utik tuh yang di bagian X. 2H min X, Y. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Ini nanti ibu pakai warna yang lain deh ya. Oke, ayo Bu. Kita masuk ke yang A dulu deh, yang A. Titik A-nya 2,1. Ya, dia dicerminkan terhadap M. X sama dengan 3. Oke. Berarti bayangannya, nah, perhatikan di sini. 2H. Oke. Di sini ya. 2H, H-nya berapa? 3. Bertahap deh, oke. 2H min X, Y. Oke. Ininya nggak sama. Oh, ibu. Ini ya, sama dong, samain. Nah. Oke. Bawah deh. Maka bayangannya, perhatikan. 2H. H-nya berapa? 3. Jadi 2 kali 3. Oke. Dikurangi. X-nya berapa? X-nya 2. Koma, Y-nya berapa? Tetap 1. Oke. Berarti gimana? Tuh, 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Mau langsung? Boleh. 6 dikurang 2, 4. 4,1. Jawabannya ini.
Oke, sampai sini bisa dipahami? Sekarang coba kita titik B. 4,3. Dia dicerminkan dengan garis X sama dengan 3. Berarti pencerminannya. Oke, kita tuliskan. Boleh deh, Bu pakai warna lain kayak tadi. Ayo. 2H min X, Y. Oke. Nah, seperti ini. Berarti B aksen sama kayak tadi. 2 kali 3 dikurang X-nya berapa? 4. Oke, Y-nya berapa? 3. Y-nya tidak kita ganggu gugat ya. Oke, berarti berapa nih? 2 kali 3 tadi berapa? 6. 6 dikurang 4? 2. 2,3. Selesai. Mudah bukan? Sekarang coba lagi deh. Yuk, yang terakhir nih. C-nya berapa? 3,4. Dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Oke. Berarti C aksen 2H min X. 2H min X. 2H min X, Y. Bu. Ganti-ganti pakai warna putih saja biar sama. Oke. Berarti berapa? Betul. Langsung ya? Yaudah deh, bertahap. 2 kali 3 dikurang berapa X-nya? 3. Y-nya berapa? 4. Oke, berarti berapa bayangannya? 2 kali 3? 6. 6 dikurang 3? 3. Berarti berapa? 3,4. Gini. Oke, sampai sini. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa dong. Nah, dari yang sudah kalian pahami, silahkan. Betul, Ibu kasih oleh-oleh. Masa sih? Ibu gak pernah kasih oleh-oleh. Soalnya cuman 2 ya, 1, 2. Nah, biasa beranak pinak ya. Tapi ibu yakin kalian bisa. Oke, perhatikan di sini. Langsung pakai rumusnya boleh. Sumbu X berarti yang min yang mana? Sumbu Y berarti yang min yang mana? Sampai dengan titik pusat O, 0,0. Oke, yang kedua tentukan bayangan garis. Sama seperti yang kemarin, cara translasi. Oke, ini perhatikan terefleksi terhadap sumbu X, berarti yang min yang Y. Oke. Sok silahkan dikerjakan seperti biasa. Ibu cek dulu ya kemarin. Ternyata. Oke, ya sudahlah. Kerjakan hari ini juga. Kalau misalkan ada yang mengalami kendala ingin kalian tanyakan, sok silahkan tanyakan seperti biasa lewat WA. Oke, kalau begitu demikian dari Ibu. Sekian ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita bahas jenis yang ketiga, yaitu rotation. Heavy rotation. Oke, sekian dari Ibu. Selamat belajar. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.